dan pengagungan kepadamu. Wow, biar manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, Shalom. Kami mohon perhatian jemaat terhadap Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 26 April 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak di ibadah minggu keempat, khusus yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak dengan penuh kasih dan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 19 April 2026 jam 9 pagi sebesar Rp11.920.000. Syukur sebesar Rp2.287.000. Persepuluhan sebesar Rp208.000 dan sarana fisik sebesar Rp300.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 19 April 2026 jam 6 sore sebesar Rp9.298.500. Syukur sebesar Rp2.292.000. Persepuluhan sebesar Rp50.000. Dan sarana fisik sebesar Rp250.000. 3. Diberitahukan bagi jemaat bahwa Biro Pendidikan dan Kesehatan Sinode GPM melakukan rekrutmen relawan pengajar. Pendaftaran berlangsung dari tanggal 23 April sampai 7 Mei 2026 di Biro Pendidikan dan Kesehatan Sinode GPM. Untuk persyaratan, relawan pengajar dapat diperoleh di pintu masuk Gereja Maranatha. 4. Ibadah saat ini dilayani oleh
Pendeta B. Patihawean dengan menggunakan tata ibadah minggu keempat. 5. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Ebenezer. 6. Pembacaan Alkitab TB2 dari Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13. 7. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini, Grace Sosolisa Monik Noya. 8. Dalam rangka Hari Kesiapan Siagaan Bencana Nasional, bersama ini kami sampaikan video himbauan pemerintah Kota Ambon. Di ujung nusa bumi persada, Ibu Pertiwi tak berdaya. Air mata terlukis duka, melihat derita anaknya. Bumi berguncang memuncak gelombang, menggulung suara-suara riang. Hari ini tanggal 26 April, seluruh masyarakat Indonesia memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana ke-61 dengan tema Siap untuk Selamat dan subtema Bersatu dalam Siaga Tangguh Menghadapi Bencana. Maka Beta Bodiwin Melkias Watimina, Wali Kota Ambon, menghimbau kepada seluruh warga Kota Ambon, mari secara bersama kita membangun budaya sadar bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, baik di rumah, di sekolah, dan di tempat kita bekerja, melalui simulasi evakuasi mandiri, pengecekan jalur-jalur evakuasi, dan latihan membunyikan sirine, kentongan, atau lonceng sebagai tanda sistem peringatan dini. Dengan demikian, kita akan tangguh menghadapi bencana. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Beta Parambon, Ambon Persami. Lagu Profesi Masuk Para Pelayan, nyanyian dua sahabat lama nomor 118, ayat 1 dan 2. 10. Lagu untuk Jabat Tangan, nyanyian dua sahabat lama nomor 167. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat mengenai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu keempat saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 26 April 2026, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Ketua Pendeta E. Muskita A. MTH. Sekretaris Pendeta A. Titihai Lewakabesi MSI.
Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan, Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nats pembimbing kita Matius 8 ayatnya yang ke-8. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur.
Tuhan, kami pun sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Baharuilah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosa merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru ini. Karena itu marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Supaya aku bertemu
Jemaat kekasih Kristus, di pagi yang indah ini, mari katong semua siap hati dan pikiran untuk katong membaca dan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Injil Matius 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman ini nanti katong baca secara berbalasan. Beta baca ayat yang ganjil, jemaat membaca ayat yang genap. Tetapi sebelum itu, mari katong berdoa. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Berilah api dalam hati hidupku, penuhilah, ya Roh Kudus. Amin. Jemaat, mari katong baca judul bersama-sama. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, seorang perwira datang kepada dia dan memohon pertolongannya. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, "Pergi," maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, "Datang," maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, "Kerjakanlah ini," maka ia mengerjakannya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bahkan pemirsa dan pendengar siaran RRI Ambon di mana saja berada, selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita sudah ada di minggu yang terakhir di bulan penuh anugerah Tuhan ini, dan bacaan Alkitab kita Matius 8 ayat 5 sampai
13 dalam sorotan tema mengupayakan gereja rumah tangga yang sehat jasmani dan rohani. Bapak Ibu dan saudara-saudari, mengawali khotbah ini, izinkan beta menyampaikan inti dari maksud penulis Matius menulis Injilnya. Lalu kemudian kita kaitkan dengan cerita perwira Kapernaum ini. Dalam Injil Matius, Bapak Ibu, dia ditulis kepada para pendengar atau pembaca yang hidup dan mengetahui sungguh, mengenal sungguh perjanjian lama. Mereka mengenal janji, nubuat, dan karya Allah dalam sejarah Israel. Jadi yang dengar Matius punya dan baca Matius punya tulisan ini, orang-orang yang tahu perjanjian lama. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap kisah tentang Yesus yang ditulis dalam Matius tidak pernah berdiri sendiri. Semua kisah tentang pelayanan Yesus yang ditulis di dalam Matius tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu beresonansi dengan apa yang telah lebih dahulu diwartakan. Dia punya keterkaitan dengan yang dahulu diwartakan dalam Taurat dan dalam ajaran para nabi. Ia mau menunjukkan begini, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa teks-teks lama itu tidak berhenti di masa lalu, tapi mengarah ke depan, dan puncaknya adalah pada Yesus sebagai Mesias itu. Ya, jadi dalam kisah-kisah Yesus di Matius, saudara akan menemukan keterkaitan dengan kisah-kisah di perjanjian lama semata-mata mau menegaskan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa teks-teks perjanjian lama tidak berhenti di situ. Dia tidak berhenti di masa lalu. Dia terus mengarah ke depan dan puncaknya ada pada sosok Yesus sebagai Mesias itu. Karena itu kita baca kisah perwira Kapernaum di Matius 8 ini juga dalam sudut pandang itu. Ini titik terang dalam gema perjanjian lama Bapak Ibu Saudara-saudara yang terdengar kuat sekali di dalam kisah tentang perwira Kapernaum ini, dan sekaligus mau menunjukkan bahwa apa yang dahulu dinubuatkan menemukan bentuk nyatanya pada diri Tuhan Yesus. Beta ulang kalimat itu Bapak Ibu. Yang dahulu dinubuatkan kini menemukan bentuknya yang nyata dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa di antaranya. Yang pertama Bapak Ibu, pengakuan perwira bahwa Yesus cukup mengucapkan satu kata itu mampu menyembuhkan. Tuhan sempeluka rumah. Tuhan bilang satu kata saja. Tuhan berkata-kata saja. Tuhan bilang saja, bilang. Tuhan bilang saja barang-barang ini akan jadi. Tuhan cukup bilang saja. Dan bukankah Bapak Ibu itu sejajar dengan yang ada dalam gambaran Allah dalam kitab Kejadian, di mana Allah menciptakan dunia melalui kata-katanya, melalui firman-Nya. Dan dalam tradisi Israel, Bapak Ibu Saudara-saudara, kata-kata Allah, firman Allah itu bukan sekedar ucapan. Itu kuasa yang efektif. Sebab dengan berkata yang tidak ada menjadi ada, itu bukan sekedar ucapan biasa. Itu kata-kata yang penuh kuasa. Dan lihatlah perwira itu. Tuhan berkata-kata saja. Beta pun hamba sembuh. Kata-kata itu Bapak Ibu Saudara-saudara punya otoritas kuasa yang menjadikan tidak ada menjadi ada, yang rusak menjadi pulih. Ketika perwira itu memahami otoritas Yesus, Matius sedang mengarahkan pembacanya untuk melihat bahwa kuasa yang dulu diyakini kepada Allah yang Maha Kuasa itu kini hadir pada Yesus itu. Kuasa Allah nampak dalam diri Yesus. Dengan kata lain, Yesus tidak berbicara hanya tentang Allah, tapi bertindak dalam otoritas ilahi. Yesus bukan hanya berkata-kata. Yohanes bilang dia itu sendiri adalah kata-kata Allah itu.
Pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu mewah Bapak Ibu Saudara-saudari. Itu megah konsep itu. Kata yang punya kuasa, dan Yesus itu kata-katanya Allah. Firman Allah yang menjadi manusia. Itu satu ya Bapak Ibu. Kata-kata Allah, kata-kata yang punya otoritas dan diyakini oleh perwira itu. Yang kedua, perwira Kapernaum itu Bapak Ibu Saudara-saudara seorang non-Yahudi yang menunjukkan iman justru menggenapi garis besar janji Allah kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 3, bahwa melalui keturunannya semua bangsa akan diberkati. Allah memilih Israel, tujuannya bukan hanya eksklusif untuk Israel, melainkan supaya semua bangsa diberkati. Apa yang selama ini dipahami sebagai janji yang berpusat pada Israel, ternyata sejak awal memiliki arah yang universal. Bangsa-bangsa datang kepada terang Tuhan dan mengambil bagian dalam keselamatannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kehadiran perwira di Kapernaum itu menjadi tanda penggenapan itu, bahwa bangsa-bangsa mulai masuk ke dalam lingkup karya keselamatan Allah. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang pertama kata-kata Allah, yang kedua selamat yang universal itu. Jadi berkat bagi yang lain itu. Yang ketiga Bapak Ibu, pernyataan Yesus tentang banyak orang dari timur dan barat yang akan duduk bersama Abraham, Ishak dan Yakub, menghadirkan kesejajaran dengan harapan eskatologis yang ada dalam perjanjian lama, khususnya dalam Yesaya 25 ayat 6 yang berbicara tentang perjamuan bagi segala bangsa di gunung Tuhan. Tentu gambaran ini bukan sekedar metafora, tapi ekspresi dari visi Allah tentang masa depan, di mana sekat-sekat etnis, sekat-sekat pembeda, sekat-sekat religius sekalipun runtuh dalam persekutuan yang dipulihkan. Matius menempatkan kata-kata Yesus bukan sebagai janji yang jauh, tapi sebagai realitas yang mulai terwujud dalam pelayanannya. Namun Bapak Ibu kalau perhatikan, muncul juga nada kritik yang sangat akrab terdengar di suara-suara Nabi Perjanjian Lama. Ketika Yesus bilang, iman sebesar ini tidak ditemukan di Israel. Hal ini mengingatkan pada teguran para nabi seperti Yesaya dan Yeremia yang berulang kali memperingatkan umat bahwa kedekatan mereka dengan Allah tidak boleh berubah menjadi kesombongan rohani. Dengan demikian Matius tidak hanya menunjukkan kesinambungan, tapi juga konsistensi dalam cara Allah bekerja. Ia setia pada janjinya, tapi juga menuntun respon iman yang sejati. Mereka umat pilihan, tapi sering tidak percaya. Bapak Ibu lihat pola itu ya, orang luar percaya, orang dalam justru dipertanyakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita baca kisah itu di Matius 8:5-13 yang oleh Matius disejajarkan dengan perjanjian lama, lalu kita bawa masuk dalam konteks kita dalam tema tentang keluarga ini Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita makna yang pertama begini. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, benar bahwa pada masa ini banyak sekali keluarga menggumuli relasi-relasi hidup di dalam rumah tangga keluarganya. Ada keluarga yang berjuang mempertahankan keutuhan rumah tangga. Ada keluarga yang sungguh-sungguh berjuang untuk hidupnya sehari-hari. Banyak sekali bentuk-bentuk perjuangan Bapak Ibu saudara-saudara dalam keluarga-keluarga kita. Kalau kita bawa dengan 3 poin yang tadi, yang pertama tentang perwira yang sungguh-sungguh mengimani kata-kata Allah. Yesus bilang iman sebesar ini tidak ada di Israel. Beta lalu menghayal sedikit ya Bapak Ibu. Kalau beliau, saya sedikit memplesetkan kalimatnya.
kalau kalimatnya menjadi begini, iman sebesar ini tidak ada dalam keluarga-keluarga Kristen. Saya ketika bikin ini saya coba bertanya kepada diri saya ya Bapak Ibu. Tuhan bilang saja akan jadi. Keyakinan kepada kata-kata Allah. Iman yang luar biasa itu apakah juga dimiliki oleh kita sebagai keluarga-keluarga Kristen? Yakin kepada Allah di dalam Tuhan Yesus. Saudara percaya Yesus tidak? Bapak Ibu percaya Yesus tidak? Suaranya kecil ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu percaya Yesus tidak? Nah itu baru percaya ya. Itu baru percaya. Banyak orang bilang percaya Yesus, tapi tidak semua orang meyakini Yesus mampu melakukan segala sesuatu dalam hidupnya. Saya biasa ambil ilustrasi begini Bapak Ibu. Ada akrobat ya, jadi ada seorang ahli akrobat ya, kalau Bapak Ibu pernah nonton, jadi dia berjalan di atas seutas tali, jadi ada tali panjang dari sana ke sana, penonton di bawah nonton, dia berjalan di atas tali itu dengan menggunakan alat bantu ya, yang dipegang itu Bapak Ibu, entah itu dari karet, kayu, saya belum pernah melihat itu. Tapi itu bantu untuk jaga keseimbangan, dia berjalan hanya dengan itu di atas tali, pasti Bapak Ibu sudah pernah lihat. Jadi dia jalan, sebelum dia mulai dia tanya ke penonton, saudara percaya saya bisa berjalan dari sini dan tiba di sana dengan selamat, saudara-saudara percaya? Penonton semua teriak, percaya. Dan dia jalan. Ternyata dia tiba di seberang sana dengan selamat. Dia mau balik, dia tanya ke penonton, saudara, saya ingin kembali ke titik awal. Saudara percaya saya bisa kembali di sana dengan selamat? Penonton teriak, percaya. Lalu dia bilang begini, kalau Bapak Ibu penonton percaya, adakah yang mau saya gendong dan kita jalan sama-sama di atas tali ini? Sondor satulah yang mau. Ini kalau jatuh kepala ke muka bagaimana? Padahal baru teriak apa? Percaya. Tapi ketika bilang mari kita gendong ke jalan di atas tali sama-sama, saya nggak ada yang mau, padahal baru habis berteriak percayanya. Di situ beda percaya dan mempercayakan. Dan itu iman. Level iman itu mempercayakan. Selat Hormuz tutup, dengar-dengar minyak mau naik, motor oto antri sampai, bahkan dalam oto yang antri ada cirigen antri lagi. Silahkan ya Bapak Ibu ya, siasati seluruh dinamika ini dengan bijak benar. Saudara harus bijaksana, hidup sederhana ya, atur pola hidup baik-baik. Tetapi secara iman, percayakan hidupmu kepada Allah. Percayakan hidup keluargamu kepada Allah. Sambil bekerja dengan jujur, sambil mensiasati seluruh perubahan zaman ini dengan segala baik, bijaksana atur hidup. Tapi yang paling utama, yakinlah kepada Allah. Tuhan, bilang saja barang-barang ini akan jadi. Yakinlah akan kuasa Allah dalam Kristus. Trust. Itu jadi bicara iman 3 ya Bapak Ibu, itu 1 tadi kita sudah bicara. Trust, percaya dan mempercayakan. Yang kedua, understanding. Mengerti, memahami, dan mengerti memahami itu lahir dari apa? Pengalaman bersama Allah. Silahkan orang mau bilang ada tantangan ada gejolak ekonomi dan lain sebagainya. Saudara-saudara sudah mengalami bagaimana efisiensi berdampak dan seterusnya. Tetapi orang-orang yang beriman kepada Tuhan adalah orang-orang yang belajar dari pengalaman menikmati kebaikan Tuhan, yang dia tidak pernah lupa, sebab itu menumbuhkan imannya. Bapak Ibu, betul tantangan banyak, tapi Tuhan Yesus pun berkat juga banyak. Betul masalah banyak Bapak Ibu hadapi, tapi penyertaan Allah juga tidak pernah berhenti dalam hidup ini. Betul mungkin ada yang berjuang sungguh untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi apakah meja makan pernah kosong? Lihat kebaikan Allah dan iman saudara-saudara bertumbuh di situ.
saudara akan memahami bagaimana cara Tuhan bekerja. Dan yang ketiga, obey, taat ya Bapak Ibu. Jadi cara beriman itu seperti itu. Trust, percaya dan mempercayakan, paham, lahir dari pengalaman bersama Tuhan yang sudah banyak Bapak Ibu alami, dan karena itu dia munculkan ketaatan. Hidup taat kepada Allah. Karena saudara yakin Allah punya kata-kata. Saudara yakin kepada kata-kata Allah yang sudah menjadi manusia. Saudara yakin kepada Kristus yang bangkit itu. Dia akan terus menyertai Bapak Ibu saudara-saudara. Yang berikut, kalau saudara-saudara yakin kata-kata Allah yang telah menjadi manusia, bagaimana kata-kata saudara-saudara dalam rumah tangga? Bagaimana saudara-saudara berkata-kata dalam rumah? Masih adakah caci maki yang luar biasa? Adakah kata-kata yang diucapkan dalam kemarahan dan tidak pernah dipulihkan? Adakah kata-kata yang saling menyakiti suami, istri, anak-anak? Itu kumpul yang karong apa ya Bapak Ibu saudara-saudara. Kata-kata kita, mari kita evaluasi. Apakah kata-kata kita dalam rumah tangga, keluarga kita itu kata-kata yang memulihkan atau melukai? Sebab Bapak Ibu tahu, ancaman terbesar hari ini adalah keluarga ternyata menjadi tempat luka itu tercipta banyak. Bukan tempat orang pulang untuk pulih. Tapi rumah, keluarga, itu tempat luka tercipta banyak di situ. Bayangkan itu Bapak Ibu saudara-saudara. Padahal kita berharap rumah adalah tempat yang luka-luka itu sembuh di situ. Tapi bagaimana sebaliknya kalau rumah adalah tempat kita menciptakan luka seorang terhadap yang lain, dan dimulai dari kata-kata. Ingatlah Bapak Ibu, kata-kata itu dia punya kuasa. Kata-katamu itu dia berdampak bagi orang lain. Dimulai dari keluarga, berkata-katalah dengan penuh dengan penuh damai sejahtera. Kata-katamu sampai dan orang sukacita dalam rumah. Ya, lalu jangan ajar anak-anak memaki-memaki begitu ya. Saya ada fenomena baru ini ya Bapak Ibu ya, dan sudah lama sebenarnya. Bapak Serani ajar anak-anak Serani memaki, lalu orang banyak Bapak Serani bilang, coba yang Pak Panis wajar itu apa? Coba bilang lalu semua ketawa sama-sama. Ada Bapak Serani yang model begitu di gereja ini. Tidak ya, kita mengajar anak-anak untuk berdoa kepada Tuhan. Kata-kata harus menjadi sesuatu yang membangun dan memulihkan. Sebab yang kedua, rumah itu tempat pulih Bapak Ibu saudara-saudari. Rumah itu tempat kita bertahan dengan sungguh. Covid membuktikan itu. Bahkan gereja juga sering jalan. Rumah tetap ibadah di rumah. Rumah luar biasa kan. Rumah itu tempat luar biasa. Covid pun tidak mampu mengalahkannya. Gereja bisa tidak ibadah itu bayangkan ya Bapak Ibu, tapi rumah tetap ibadah. Karena rumah memang tempat yang paling aman, paling nyaman, dan kita harus bentuk itu. Bahasa Inggris hebat mengakomodir definisi rumah ya Bapak Ibu ya. Untuk satu kata rumah itu dia pakai dua kata, home dan house. Mengapa dua kata? Kalau house itu fisiknya, bangunan fisiknya, home itu suasananya. Karena itu tidak ada lagu bilang house sweet house, home sweet home. Yang harus sweet itu home-nya, suasananya. Dan karena itu jaga dengan kata-kata agar rumah itu tetap menjadi tempat pulih. Orang ingin pulang. Dulu saya tugas di Maluku Utara ya Bapak Ibu. Sebelum dimutasikan ke Balitbang Sinode GPM, dulu ada aktivitas yang suka sekali dilakukan bersama jemaat. Pergi cari udang ya Bapak Ibu ya. Jadi ke tempat jalan ada momen di mana mau pergi berdoa di sumber air ya yang mengalir di sungai dekat jemaat situ. Tempat jalan sampai di puncak itu jauh Bapak Ibu ya, jauh. Ketika mau pulang sudah bingung jalan pulang yang mana, sebab ternyata yang ikut ini juga anak-anak muda yang baru pernah juga sampai di sumber air. Katong bingung mau jalan pulang bagaimana. Lalu dia bilang begini, katong ikut air saja, ikut kali saja, tetap dia sampai di pesisir, ya dia sampai lalu katong jalan hasa-hasa pinggir pantai untuk ke jemaat. Dan kita selamat ya Bapak Ibu. Itu kalau tersesat di hutan, ada jalan pulang bisa
dibantu oleh alam. Tapi bapak-bapak ini untuk bapak-bapak ya. Itu kalau tersesat di hutan. Bapak-bapak sekarang banyak tersesat di kota justru. Jalan pulang banyak. Aspal lai deng akang. Mau pulang deng apa tinggal pilih, Grab, Maxim, Gojek silahkan pilih. Tapi banyak yang tidak mau pulang, itu masalahnya. Dan tersesatlah mereka di hiruk pikuk kota ini. Saya harus bilang kepada bapak-bapak sebab bapak-bapak lah yang atur barang-barang ini. Bapak ibu saudara-saudara, rumah harus dibentuk menjadi tempat orang pulih, tempat berjamu dalam kasih. Tidak boleh berubah menjadi ruang dingin. Keluarga dipanggil untuk kembali ke meja makan. Tempat setiap orang diterima, didengar dan dipulihkan. Karena itu tidak salah kalau Yesus bilang, yang tadi ya bacaan kita, Abraham, Ishak, Yakub akan duduk makan sama-sama dengan semua bangsa. Berjamu. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apapun tantangan kita, tekanan ekonomi, relasi dalam keluarga melemah, komunikasi yang menjadi keras, saling menyalahkan mungkin. Tetapi biarlah kita meyakini Allah dalam Kristus, bersandar pada otoritas Kristus dalam kata-kata yang penuh kuasanya itu, sehingga keluarga Kristen akan senantiasa dikuatkan dalam kehidupan. Yang berikut Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Matius bicara tentang bagaimana Israel menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, terus tentu dalam korelasi dengan perjanjian lama, itu memberi pesan kepada kita begini. Kebahagiaan saudara-saudara dalam keluarga tidak boleh dibangun di atas air mata keluarga-keluarga yang lain. Benar ya, tadi di poin pertama kita bicara tentang bagaimana menjaga keluarga kita. Tapi ingat, tidak hanya tentang keluarga kita. Kita hidup dengan keluarga-keluarga yang lain. Jangan saudara-saudara bangun kebahagiaan keluarga Anda di atas air mata keluarga-keluarga yang lain. Ada begitu banyak orang demi kepentingan keluarganya, keluarga-keluarga yang lain menangis. Tidak, Bapak Ibu saudara-saudara, kita tidak demikian. Kita jadi berkat justru kepada yang lain. Israel jadi berkat kepada bangsa-bangsa. Itu cara supaya bukan orang luar yang lebih percaya. Katong dalam keluarga lebih percaya, sudah nampak dalam pola hidup kita bersama dengan orang lain. Jaga relasi sungguh Bapak Ibu. Kalau tadi jaga relasi dengan Tuhan sebagai keluarga, kita jaga relasi dengan Tuhan. Yang berikut, kita jaga relasi dengan orang lain. Hidup baik-baik Bapak Ibu dengan bertetangga. Bangun relasi di mana saja tempat kerja saudara-saudara. Jaga relasi dengan sangat baik. Ada dua orang dan dua baku marah, ya, baku marah sungguh-sungguh. Ya. Lalu ada satu jalan, tidak ada persimpangan. Kiri kanan rumpu pisau semua. Bapak itu rumpu pisau, seng. Rumput itu dari batang sampai daun tajam semua, karena itu disebut rumpu pisau. Bapak Ibu masuk ke situ, Bapak Ibu keluar berbeda dengan yang Bapak Ibu sebelum masuk. Dia tajam luar biasa, dan biasa dia rumpun, dia banyak. Jadi ada jalan setapak, tidak ada perempatan, kiri kanan cuma rumpu pisau. Dua orang nih baku marah luar biasa. Pas berpapasan di jalan, subaku nganga, mau putar badang, subaku nganga. Mau maju, seng suka lewat manusia itu. Daripada baku lewat yang dia, lebih beta masih rumpu-rumpu pisau ini saja. Siapa sang sadar diri model begitu? Jaga relasimu Bapak Ibu saudara-saudara. Ajar anak-anakmu bangun relasi yang baik dengan keluarga. Silahkan berjuang untuk keluargamu, tapi tidak dengan mengorbankan orang lain dengan keluarga. Jagalah relasi kita satu dengan yang lain. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, karena itu melalui kisah ini, Tuhan mengundang setiap keluarga untuk kembali kepada iman yang mungkin sederhana tapi sejati sungguh luar biasa. Iman yang berkata, Tuhan, aku tidak layak tapi aku percaya. Iman yang tidak bergantung pada kekuatan sendiri tetapi bersandar pada otoritas Tuhan. Iman yang tidak hanya diucapkan di gereja tapi dihidupi di rumah. Akhirnya Bapak Ibu saudara-saudara, kita semua ini
Kita melihat bahwa Matius 8 ayat 5 sampai 13 bukan hanya cerita tentang mujizat, tetapi panggilan untuk pembaruan hidup. Keluarga dipanggil untuk hidup, meyakini Tuhan dengan sungguh dan membangun relasi yang penuh kasih dengan yang lain, rendah hati dan saling percaya. Dan di tengah segala tantangan, gumulan ekonomi, relasi, masa depan apapun itu, Tuhan meminta kita tidak memiliki segalanya. Ia mencari satu hal, iman. Sebab pada akhirnya keluarga yang sehat bukanlah keluarga yang tanpa masalah, tapi keluarga yang tahu kepada siapa mereka datang ketika masalah itu datang. Dan ketika keluarga berani datang kepada Tuhan dengan iman seperti perwira itu, maka di sanalah karya Allah nyata. Mungkin tidak selalu terlihat, tapi pasti ada dalam seluruh gumulan Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan memberkati Bapak Ibu hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu disilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Solois Grace Soselisa, disilahkan. Segenap hidupku berserah padamu, dalam kemuliaan-Mu Bapa, dan hanya padamu ku serahkan hatiku untuk dibentuk dengan cinta kasih-Mu. Rendahlah hidupku dengan rendah kasih-Mu, bentuklah hidupku dengan firman-Mu, jadikan hidupku berarti bagi-Mu. Ya Bapa, inilah hidupku. Aku berserah kepadamu ya Bapa, seluruh kehidupanku ku serahkan kepadamu. Ajari aku untuk lebih dalam lagi hidup menurut, rendahlah
kasih Grace, Tuhan berkati. Jemaat, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Jemaat, sebelum kita memberikan persembahan syukur, dengarlah anjuran ini. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita.
marilah kita berdoa secara bersama-sama. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita berdoa, Bapak Ibu, kita dengarkan persembahan pujian dari solois Monik Noya, disilahkan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Satu pujian di pagi hari ini semoga jadi berkat dan sukacita untuk katong semua.
Monik, terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita tenang dan kita satu di dalam doa syafaat. Diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari berdoa. Tuhan Allah semesta alam, Allah di dalam Kristus penyelamat hidup, yang oleh kuasa Roh Kudus tuntun dan serta kami, hingga kami boleh ada sampai saat ini dan dalam yakin sungguh, sepanjang hidup ini Tuhan anugerahkan penyertaan-Mu tak pernah berkesudahan. Kami semua menyatu hati menghadap hadirat kekudusan-Mu ya Allah, berdoa bersama. Maka kami berdoa bagi umat-Mu, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, anak-anak terkasih yang boleh datang beribadah di saat ini. Tuhan sungguh mengenal gumul hidup mereka, gumul hidup keluarga-keluarga mereka. Biarlah kasih dan penyertaan-Mu jadi bagian hidup mereka. Penyertaan-Mu akan dirasakan dan dialami oleh kami selaku kepala-kepala keluarga, selaku suami, ayah, dalam seluruh aktivitas kerja-kerja kami untuk keluarga. Penyertaan-Mu akan dirasakan oleh kami selaku ibu rumah tangga, ibu keluarga, istri, ibu bagi anak-anak. Bahkan mungkin juga bekerja bersama suami untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apapun pekerjaan, apapun tugas tanggung jawab, apapun usaha kami, apapun mata pencarian kami, Tuhan Yesus yang baik, kami yakin sepanjang apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Allah, berkat itu pasti jadi bagian hidup kami. Karena itu apa yang dikerjakan oleh kami selaku pencari nafkah dalam keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Penyertaan-Mu akan jadi bagian hidup kami selaku orang tua, termasuk orang tua tunggal yang mengambil peran ayah dan ibu, yang bukan hanya memenuhi kebutuhan hidup materi anak-anak, tetapi lebih dari itu mendidik mereka, membesarkan mereka dalam pengenalan yang benar kepada Tuhan Yesus. Sehingga anak-anak kami dimanapun mereka ada, kebaikanlah yang mereka bawa. Penyertaan-Mu akan jadi bagian kami selaku orang tua dalam tugas tanggung jawab mulia itu, mendidik anak-anak kami. Penyertaan-Mu akan menjadi bagian hidup anak-anak kami dalam tumbuh kembang, dalam pendidikan untuk masa depan, dari jenjang PAUD sampai perguruan tinggi, baik yang ada bersama di Ambon ini maupun yang terpisah jauh oleh karena tuntutan studi. Tuhan memberkati anak-anak kami yang sementara menggumuli kerja anugerah Tuhan, tetapi juga sementara mencari kerja. Kasih karunia Allah jadi bagian hidup mereka dimanapun anak-anak kami melangkah. Penyertaan Allah dalam Tuhan Yesus jadi bagian hidup mereka. Kami berdoa bagi orang tua kami, warga gereja senior Opa dan Oma terkasih, yang telah banyak menjalani hidup menikmati kebaikan Allah, pengalaman bersama Tuhan yang banyak itu mengendap dalam petua dan nasihat bagi anak cucu, bagi keluarga, sehingga keberadaan mereka tahu jadi sumber dan teladan. Tuhan jaga hidup kami, keluarga-keluarga kami, relasi hidup di dalamnya. Tuhan jaga rumah tangga keluarga kami. Bahkan dalam hidup bersama dengan keluarga-keluarga yang lain, dalam berelasi dengan orang lain, Roh Kudus Tuhan menuntun kami. Seluruh persoalan tantangan hidup yang sementara digumuli, termasuk ketika Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih kami duduk dalam rumah-Mu yang kudus ini. Dari tempat duduk mereka naikkan doa pinta gumul untuk seluruh gumulan hidup mereka apapun itu. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan bilang dan segala sesuatu jadi. Engkau cukup berkata-kata Tuhan Yesus, dan segala sesuatu jadi bagi hidup ini. Itu keyakinan iman kami dalam menggumuli hidup dan keluarga kami. Ya Allah, di dalam Kristus penyelamat hidup, kami berdoa menyerahkan seluruh seutuhnya umat-Mu dalam tangan kasih-Mu. Tuhan jaga pelihara hidup mereka. Kami berdoa Tuhan bagi gereja-Mu, Gereja Protestan Maluku,
di Maluku dan Maluku Utara, 34 klasis, 770 jemaat. Dengan semua aktivitas pelayanan, biarlah diberkati Tuhan, pimpinan gereja kami dari sinode, klasis-klasis Tuhan memberkati dalam seluruh sinergisitas bersama membangun pelayanan, bawa sukacita dan damai sejahtera. Klasis Kota Ambon Tuhan memberkati dalam seluruh aktivitas pelayanan termasuk mengatur seluruh pelayanan di gedung gereja Maranatha ini. Tuhan memberkati Bapak Ketua Klasis, Ibu Sekretaris Klasis bersama semua anggota MPK, para sekbid, para pegawai. Tuhan berkati dalam tugas tanggung jawab pelayanan. 21 jemaat di Klasis Kota Ambon dengan seluruh agenda pelayanan di Usbu yang baru nanti. Tuhan memberkati semuanya. Ya Allah, di dalam Kristus penyelamat kehidupan, kami berdoa bagi Jemaat Ebenezer, majelis jemaat yang boleh melayani bersama dalam ibadah di saat ini bersama tim musik, kantoria, penata multimedia, sound system, pengisi pujian, kolektan, tua agama, security, pimpinan. Biarlah Tuhan memberkati semua mereka dalam hari-hari pelayanan, dalam aktivitas pelayanan. Biarlah pribadi keluarga mereka diberkati dan pelayanan mereka bawa berkat bagi banyak orang. Kami berdoa juga bagi semua pendengar di RRI Ambon yang saat ini juga mendengar seluruh proses peribadahan ini dan mengikutinya. Tuhan memberkati, dan kami berdoa bagi RRI Ambon, seluruh staf RRI Ambon, pimpinan dan staf RRI Ambon. Tuhan memberkati semua mereka. Ya Allah, di dalam Kristus penyelamat kehidupan, terima kasih untuk ibadah di saat ini. Biarlah firman yang telah kami dengar jadi terang bagi jalan hidup kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Semua yang boleh mendukung ibadah di saat ini diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok desa dan negeri, Provinsi Maluku, kabupaten kota di dalamnya, Kota Ambon. Tuhan memberkati semua kami, para pemimpin kami dalam sinergisitas bersama dengan gereja ini, bawa sejahtera bagi umat-Mu. Semua tugas tanggung jawab, program-program untuk mensejahterakan masyarakat diberkati oleh Tuhan. Tenaga kesehatan, TNI Polri, dalam seluruh aktivitas pelayanan bersama, berkat Tuhan jadi bagian kehidupan, dan kami semua menghadirkan sukacita sejahtera bagi daerah kami ini. Ya Allah, di dalam Kristus penyelamat kehidupan, terima kasih untuk Usbu yang akan kami masuki. Kami yakini kami tidak pernah berjalan sendiri. Tuhan Yesus yang penuh kuasa itu serta kami pribadi dan keluarga. Dalam yakin itu Tuhan, kami bawa doa ini kepada Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus penyelamat kehidupan yang mengajar kami berdoa begini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari berdiri dan sebelum kita terima berkat 2 Sahabat Lama 170 bait 1 dan 2 kita kidungkan. Di dalam
diberkati Tuhan, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Silakan duduk masing-masing dalam doa syukur. Bapak Ibu saudara-saudari, ibadah kita boleh usai. Bapak Ibu punya selamat pulang, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.